Tiap hari tadi aku ceritain traveling, diving, lalala, sekarang harus di rumah dan hamil dan nggak bisa kemana-mana. Terus aku ngeliatinnya sosmed mulu kan, Instagram, ngeliat teman-teman aku kok nih yang harusnya berangkat nih trip nih harusnya aku nih gitu. Jadi nggak menikmati. Bayiku tuh bayi IUGR, jadi bayi dengan berat badan kurang gitu. Lahirnya dia cuma 1,8 kg. Jadi tamparan lagi buat aku gitu, udah mah aku nggak happy sama perubahan hidupku, terus tiba-tiba anakku seperti itu kondisinya, lebih mudah nerima orang ya dibandingin nerima orangnya diri sendiri gitu. Ya. Berarti kita berhenti karir kita dulu, misalnya kita punya jabatan tinggi di sebuah perusahaan, terus kita korbankan itu untuk anak kita. Ada cerita para puan. Nah, sebagai seorang, kita bisa bilang influencer gitu ya, karena kan followernya Kak Dayu juga banyak, ada yang udah ngikut dari sejak waktu jadi presenter gitu. Ada efeknya nggak sih jadinya Kak Dayu? Ini bener deh, ini adalah sebuah cerita yang penting banget ya buat semuanya. Instagram tuh, maksudnya sosial media tuh bukan segalanya, tapi sejujur-jujurnya memang itu mempengaruhi aku banget. Dulu tuh kayak gampang banget dapat likes, dapat followers, karena aku sering tampil, sering posting tentang keindahan alam, segala. Jadi si market follower aku tuh udah tertakar gitu, dia adalah orang yang suka traveling juga gitu. Ya. Tapi ketika aku hamil kan aku jadi stop posting tentang kayak gitu. Kalaupun posting ya throwback doang, karena memang aku nggak punya stok fotonya, aku nggak kemana-mana gitu kan. Nah, follower sempat turun banyak sampai 1000-an gitu, karena mereka memang nggak relate sama kehidupan aku kan. Terus gara-gara itu aku jadi kayak sedih banget sih kok sekarang jadi sepi Instagram aku harus posting apa, posting hidup aku juga nggak happy. Maksudnya motherhood ini adalah sesuatu yang baru dan aku masih meraba-raba gitu, bukan sesuatu yang into lah waktu itu kan. Terus pas lama-lama aku pikir pas ketika aku mulai membuka diri, membuka hatiku, mulai happy, mulai mau enjoy, menerima diriku dan keluarga tentang kondisiku sekarang sebagai ibu, tahu prioritasnya berbeda. Sekarang ternyata aku jadi kelihatan banget tuh mulai enjoy posting tentang hari-hariku aja. Jadi ketika aku sudah mulai bisa ngelihat hal-hal yang bikin aku happy sehari-hari, terus ternyata itu ngaruh dan nular gitu ke behave aku. Jadi aku bisa posting dengan gaya aku, dengan sesenang aku. Dan kalau dulu aku presenting untuk TV, sekarang aku jadi kayak berubah mindset. Aku juga tetap kok bisa storytelling, bisa cerita, bisa menyampaikan apa yang aku suka dan nggak suka melalui channel aku, misalnya melalui platform aku, yaitu Instagram aku. Dan ternyata it works gitu. Jadi banyak yang appreciate kalau ternyata mereka senang loh sama Budayu yang apa adanya, yang menerima ya udah memang nggak usah sempurna sih apa-apa, rumah berantakan misalnya, atau kayak keluargaku yang suka absurd, orang-orang rumah, dan aku sendiri yang absurd gitu. Itu adalah justru hal yang menyenangkan gitu, dan aku selalu happy kalau dapat feedback. Aduh Budayu mood booster deh hari ini, lagi sedih tapi ngeliat Instagram Budayu happy lagi, ngeliat Kinara, ngeliat Koko, ngeliat kawan Pak Iko, ngeliat aku sendiri gitu. Jadi aku ngerasa punya teman gitu, aku ngerasa punya teman yang aku jadi nge-treat follower aku yang DM, yang komen, yang berinteraksi sama aku tuh memang kayak teman. Jadi rame hidupnya, happy gitu. Itu luar biasa ya, ketika mindset berubah, follower yang tadinya kita anggap sebagai ya udah dia adalah konsumen konten kita, akhirnya di satu titik malah mereka akhirnya bisa jadi kayak temen ngobrol, mendengarkan, saling cerita, kayak support system loh berarti ya sebenarnya. Bisa dibilang seperti itu, karena bahkan kalau misalnya aku butuh saran untuk hal-hal yang memang aku bingung, mereka tuh sangat gercep gitu, benar banget kata Mbak Indi. Jadi ketika mindset itu diubah, semuanya tuh kayak jadi ikut berubah. Sebenarnya dari dulu sama sekarang kan kondisinya tuh sama-sama aja gitu kan. Aku baru mulai punya anak, dan even sekarang lebih gede kan, lebih banyak challenge-nya, tapi aku jauh bisa nikmatin karena aku mikir hidup tuh enjoy loh gitu. Kayak banyak yang bisa kita nikmatin gitu. Tapi mindset yang tadi itu muncul begitu aja, atau ada proses sampai akhirnya mindset itu keluar sih Kak?
Atau ada yang ngomong mungkin, yang ngingetin gitu? Enggak. Aku ngeliat Kinar sih. Jadi Kinar tuh kan Oh, semakin tumbuh, dia titik balik aku sih. Jadi aku pengen dia punya figur role model yang aku pengen kan Kinar tumbuh jadi anak yang menyenangkan, yang happy, yang bisa berbahagia sama hidupnya. Sebelum aku pengen orang seperti itu, ya aku jadi yang seperti itu dulu. Itu intinya. Jadi mana bisa sih ngajarin, ayo Kinar jangan marah-marah, jangan gloomy, jangan gitu. Sementara ibunya marah-marah, ibunya insecure gitu, ibunya nggak sayang sama dirinya. Kayak Kinar itu dong sayang dong sama diri sendiri kalau gitu. Ya mana bisa orang dia nggak dapet contoh yang benar gitu. Jadi dari saat itu aku sadar Kinar tuh akan setiap hari adalah masa belajar ya dia. Setiap hari dia bertumbuh, setiap hari dia menyerap apa yang dia lihat, dia dengar. Kalau ibunya sering ngomong di kaca, aduh kenapa sih jerawatan banget, jelek gitu. Dia akan ngerasa kok jerawat itu kekurangan, berarti aku juga jelek nih, kekurangan juga gitu. Jadi bukannya berarti kita cuma harus kelihatan positif terus ya, tapi vibes itu yang kita bangun gitu di rumah. Gimana vibes itu apa ya, getaran yang kerasa sama orang. Kalau misalnya kita senang, kalau kita menerima, nggak harus senang sih, sedih juga nggak apa-apa, tapi pembawaan orang itu kan beda ya. Kalau dia positif sama dia gloomy-an terus gitu. Jadi aku nggak mau tuh jadi orang kayak gitu. Ya, bangkit, aku mau jadi ibu yang produktif, aku mau mulai berkarya lagi, aku mau melakukan sesuatu yang aku suka, aku mau jadi contoh yang baik untuk anakku. Itu sih motivasi aku, harapannya bisa ketularan. Gitu. Kalau misalnya tadi Kak Dayu cerita bahwa titik baliknya itu adalah saat Kinara lahir gitu ya. Berarti perubahan mindset itu, balik lagi ke perubahan mindset. Perubahan mindset itu berarti dalam 9 bulan selama kehamilan, dari mulai ada rasa insecure itu, lalu akhirnya flip nih cara pikirnya, lalu Kinara lahir langsung udah berbeda gitu Kak? Enggak. Jadi pas hamil kan aku ini kan nggak happy kan, terus aku ngerasa kayak paling dark lah di hidup aku tuh ke komunitas gitu. Bukan karena kehamilannya ya, ini sama sekali nggak ada hubungannya kayak ibu hamil sedih gitu, enggak, ini cuma terjadi sama aku. Jadi karena momennya itu dibaliknya adalah bukan hamil tuh cuma di luar, tapi aku yang jerawatan, aku yang nggak menerima diri, nggak menerima keadaan karena aku nggak bisa traveling, itu loh dibalik itu. Nah, itu masih terjadi ketika Kinar masih lahir kan dia masih ya? Kan malah justru even worse, karena pas dia lahir kan aku harus concern sama dia, karena aku tuh lahir duluan, maksudnya dia belum waktunya, dia udah harus dilahirkan karena prematur ya Kak? Iya, tapi nggak terlalu jauh prematurnya, memang dia dilahirkan duluan karena dia mengalami permasalahan dengan berat badan. Jadi bayiku tuh bayi IUGR, jadi bayi dengan berat badan kurang gitu lahirnya. Dia cuma 1,8 ons, jadi 1.800 gram ya. Jadi 1,8 kilo dia lahir, dan itu kan apa ya, jadi tamparan lagi buat aku gitu. Udah mah aku nggak happy sama perubahan hidupku, terus tiba-tiba anakku seperti itu kondisinya, yang lagi-lagi dulu kan aku mikir, yaudahlah ntar abis ngelahirin nih kita traveling lagi lah, kita diving lagi gitu. Ternyata tentu tidak, mulai lagi dan even worse gitu, karena aku harus menjaga, kalau tadinya cuma di perut, sekarang orangnya udah hadir, nyata, bisa nangis, bisa rewel, bisa tantrum. Terus iya, jadi waduh bener-bener, dan masalahnya lagi adalah dia punya harus concern khusus kan gitu. Dia bukan bayi yang pada umumnya bisa langsung dibawa pulang ketika selesai dilahirkan. Dia harus stay dulu di NICU beberapa minggu waktu itu untuk berat badan ideal dan dipastikan kondisinya baik, baru dia boleh keluar, diperiksa jantungnya, diperiksa syarafnya segala macam untuk memastikan dia tuh baik-baik aja gitu. Dan itu adalah yang melelahkan sekali buat aku waktu itu, karena baru lahiran terus kepikiran. Dan yang ditakutkan sama dokter kan kalau misalnya anak yang lahir dengan berat badan kurang itu adalah nutrisi ke otaknya belum sampai gitu ya, jadi takut ada kemunduran, takut apa gitu. Jadi itu yang lumayan bikin aku was-was dan khawatir gitu. Dari di perut tuh sampai lahir, sampai bahkan sekarang Kinara tuh selalu di bawah
apa ya, berat badan semestinya gitu. Jadi itu yang jadi concern aku. Terus aku juga sampai setahun atau lebih ya dia aku masih kayak gitu, masih bukan yang totally happy, belum totally bisa terima diri sendiri gitu. Itu berarti setahun 2 tahunan lebih berarti ya Kak Dayu? Itu masa proses aku belajar dan apa ya, menerima diri itu luar biasa loh di situ, karena aku tuh sampai ikut nyari pelatihan apapun yang kira-kira bisa membuat aku lebih bisa nerima diri sendiri, karena ternyata lebih mudah nerima orang ya dibandingin nerima kurangnya diri sendiri gitu. Ya. Karena aku tuh selalu compare dengan diri aku yang dulu, dulu kan dia keren banget lah, gila, cewek, traveler, pembawa acara, menang ini itu, gitu-gitu. Terus compare sama sekarang kayak di rumah ngurus anak, gitu-gitu loh. Itu pernah sampai keluar gak sih di dalam benak, atau malah keluar diucapkan gitu ya, sampai kayak I want my life back gitu. Pernah sampai titik gitu gak sih Kak? Aku tuh kayak jadi, gara-gara itu kan jadi sensi ya, apa-apa kalau ngeliat suamiku kan udah mulai, aku juga jadi nggak peka sama dia gitu. Dia kan juga sebenarnya melewati masa-masa sulit kan, ketika aku dalam kondisi gitu kan pasti dia juga nggak happy kan. Terus dia mulai menemukan hobi barunya dia, kayak aku mau sepedahan nih, supaya aku bisa rilis stres juga untuk bersosialisasi waktu itu. Tapi yang ada aku jadi malah sirik sama dia, karena kalau nemuin hobi sih kok gue tetap nggak bisa jalanin hobi gue nih gitu. Jadi tapi akhirnya makin lama aku ngeliat dia jadi orang pribadi yang lebih menyenangkan juga, karena dia punya suasana baru di luar untuk main sepeda, terus pulang dengan happy. Aku jadi pengen, oh ya ternyata lakukan aja sih yang kita suka gitu. Dan aku mulai mikir apa ya, memang sekarang aku tuh di fase dimana aku udah legowo kalau memang aku tuh nggak bisa diving sebanyak dulu, traveling sebanyak dulu, tapi bukan nggak mungkin, itu tuh cuma menunggu, nanti akan ada waktunya yang paling tepat untuk lakuin itu. Sementara waktu itu datang, lakukan hal lain yang bikin kamu senang juga, banyak kok gitu loh. Kalau misalnya ditanya sebenarnya Budaya tuh lagi suka apa sih sekarang gitu, apa yang bisa menggantikan diving gitu untuk dedication hidupnya, nggak ada yang bisa gantiin diving. Nggak bisa ya. Itu tuh part of me gitu, aku bakal diving suatu saat nanti, tapi aku akan melakukan hal lain yang aku suka. Aku tuh suka creating, misalnya bikin video, bikin foto, bikin cerita, bikin apapun kayak gitu. Ketika kita melakukan sesuatu dengan happy itu emang beda ya. Dulu kan kayaknya bikin main Instagram tuh malah beban gitu, kayak aduh nanti orang suka nggak ya sama postingan ini. Karena kalau aku kelihatan gendut di Instagram, gimana kalau follower aku nggak suka lagi sama aku, gitu. Yang ada tuh kayak yang postingnya harus yang bagus melulu gitu kan. Padahal enggak, orang-orang tuh senang dengan kehidupan yang nyata, yang relate, yang hari-hari. Ya udah, itu yang aku lakuin. Aku suka sharing sih intinya sekarang. Seneng sih sebetulnya Kak Dayu dengar cerita bahwa kalimatnya lagi tadi ya, kata-katanya Kak Dayu itu kan, aku sekarang udah legowo, nggak bisa diving seperti dulu lagi. Kadang kan ada banyak ibu juga pasti ada yang mengalami apa yang Kak Dayu alami gitu ya. Dia tidak bisa lagi melakukan apa yang dia suka dulu gitu. Tapi kan yang menarik tadi Kak Dayu kasih tahu bahwa ya lakukan aja lagi, pasti kan ada hal lain yang kamu suka juga selain hal yang dulu. Ya itu nggak apa-apa, dijalani aja. Ada kalanya mungkin kawan puan yang jadi ibu bahkan tidak punya pikiran seperti itu kan Kak Dayu. Dia kayak ya udah dia menaruh dirinya sangat mengabdi untuk kehidupan barunya gitu loh. Tapi dia tidak lalu mencari dia sukanya apa sih? Aku mau lakukan sesuatu yang aku suka juga dong. Itu Kak Dayu mungkin ketemu juga nggak sih mungkin dari follower atau dari mana yang sifatnya mungkin kayak gitu dan jadinya nanya gitu? Oh banyak, jadi aku pernah sharing juga tentang ini gitu, tentang gimana perubahan aku dulu dan sekarang, gimana aku melewatinya, dan dari situ ternyata memang ibu-ibu ya gampang curhat gitu, kalau misalnya disenggol dikit langsung masuk semua cerita, dan banyak banget yang mereka kayak aku harus mengubur mimpiku setelah aku jadi ibu. Banyak yang masuk nih DM ke aku, Budayu aku nih harus mengubur mimpiku,
karena aku sekarang punya keluarga, karena aku sekarang udah jadi ibu, aku nggak bisa lagi berkarya seperti dulu, aku nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang aku suka seperti dulu gitu. Hey, Sedih ya tadi. Kayak tenang, itu terjadi, perasaan itu sebenarnya hanya terjadi dan yang membuat batasan dan nggak boleh, nggak bisa dan segala macam itu sebenarnya diri sendiri gitu. Diri sendiri. Memang ada prioritas yang bergeser. Memang ada yang itu yang memang harus kita hadapi gitu. Karena kita adalah ibu, ada orang yang bergantung hidupnya sama kita, yang harus kita susuin, yang harus kita beri perhatian lebih gitu kan. Memang itu terjadi, tapi bukan berarti kita harus mengubur mimpi kita gitu loh, mengubur kreativitas, talenta yang kita punya begitu aja. Karena sebenarnya justru seorang ibu tuh dituntut untuk jadi pribadi yang amazing gitu. Aku bisa bilang amazing loh. Aku sekarang tuh hebat loh, Day bisa sampai sekarang bertahan gitu. Begitu kita dituntut untuk jadi orang yang kreatif gitu. Dan itu terjadi bukan cuma untuk urusan anak dan keluarga, tapi untuk karir, untuk diri sendiri gitu. Dan bukan berarti kita berhenti karir kita dulu, misalnya kita punya jabatan tinggi di sebuah perusahaan, terus kita korbankan itu untuk anak kita, dan kita jadi nggak berharga. No, not at all gitu. Karena sebenarnya kita menginvestasikan kepintaran, keuletan, dan kreativitas kita tuh untuk anak kita. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya memang kesempatan dan bentuk kebahagiaan kita tuh agak berubah bentuknya, tapi itu tetap sama. Maksudnya itu bisa dinikmati dengan jumlah yang sama, sesenang itu juga gitu. Jangan menutup diri gitu loh. Buka kesempatan itu, walaupun kesempatannya tidak persis sama dengan yang sebelumnya, tapi kebahagiaan itu bisa datang dengan bentuk yang berbeda, dengan talenta kita tuh nggak usah dikubur, tapi disalurkan aja, tapi dengan channel yang berbeda gitu, dengan kreativitas yang seperti apa gitu. Dan alhamdulillahnya di usia Kinar sekarang 4 tahun, aku udah ada di fase, aku bisa bilang aku bahagia gitu, aku senang dan aku bisa terima seorang Bu Dayu lagi, bukan cuma Dayu si petualang, tapi ibunya Kinar gitu, ibunya Kinar, istrinya Pak Iko, dan sebagai seorang Dayu gitu. Gimana sih penerima diri seorang Dayu tuh, title-nya di belakang adalah, dulu kan petualang nih, sekarang seorang ibu yang berbahagia gitu, aku bisa jangan sombong ya, tapi proses ini tuh aku nikmatin banget, dan ada di fase ini tuh bukan mudah, karena itu aku ngerasainnya adalah sebuah hal yang patut aku syukuri sekali gitu. Malah kalau dari cerita Kak Dayu tadi, menurut aku Kak Dayu masih tetap seorang petualang ya. Cuma seperti Kak Dayu bilang, mungkin formatnya berbeda karena platformnya juga berbeda gitu kan. Lalu orang yang diajak bertualang juga beda gitu kan ya. Mungkin dulu emang sendirian, tapi sekarang akhirnya ada Kinar juga nih, ya kita bertualang sebagai ibu anak gitu kan. Menumbuh kembangkan Kinarnya, menumbuh kembangkan diri kita juga, seperti tadi ceritanya Kak Dayu itu ya. Beda format berarti ya, beda yang kayak Kak Dayu cerita itu ya, beda format aja gitu. Itu ya kayaknya kawan puan yang jadi ibu juga mesti, oh iya ya. Betul, iya, jadi jangan, aku nggak bisa ngomong jangan sih, karena setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing, tapi percayalah kalau kita tuh memang berharga, kita tuh berharga banget, secara pribadi kita berharga, secara role kita atau peran kita sebagai ibu kita tuh berharga banget, sebagai seorang istri kita berharga gitu. Jadi malah apa ya, aku tuh justru jauh merasa lebih bermanfaat. Kalau dulu aku sempat bilang gara-gara ya anak nih aku nggak bisa traveling, nggak bisa diving. Sekarang kalau aku bisa minta, ya Allah, terima kasih banget udah ngirim dia